Pak, ngomong-ngomong soal Bitcoin, ini kemarin saya tuh berencana mau beli Bitcoin. Ya. Tapi kok sekarang harganya saya lihat turun terus nih Pak. Turun Apa terus. yang harus saya lakukan nih? Memang udah waktunya turun. Jadi kalau kamu lihat yang analisa Bagema tentang tanggal peak-nya ya, itu Bitcoin memang sudah waktunya turun. Oh. Gitu. Jadi saya harus menunggu dulu atau saya boleh masuk kapan tuh Pak? Nah, yang hebatnya itu tanggal Bagema pas bener nih. Pas kamu kemarin lagi ngincer-ngincer mau beli, malah itu tanggal resistennya dan harusnya mulai turun sampai kira-kira nanti tanggal 22. Nah, kalau kita buka analisanya nih, lihat tanggal peak-nya, itu kemarin Pak Gema ngasih tanggal antara 15 dan 17. Tapi Astronasi memang kalau ngomongin tanggal plus minus 1 ya, jadi memang pas tanggal 14 itu jadi swing high namanya. Swing high itu sama dengan peak. Terus kalau ngomong targetnya, itu cuma miss kira-kira 1,5%. Astronasi memang lebih fokus pada time resistennya gitu. Jadi memang untuk target kita ambil area-area resisten, tapi memang kalau untuk tanggalnya harusnya plus minus 1 hari gitu. Semuanya bisa diukur dengan menggunakan financial astrology maupun Fibonacci. Nah kalau untuk bottomnya, kamu boleh belinya di bottom nanti tanggal 22. Nah nanti tanggal 22 kamu bisa lihat di report yang ini nih. Report ini dibagiin di eClub loh. eClub ini juga selain tentang saham, ada tentang futures. Nah sekarang ada juga bagi-bagi tentang kripto nih. Nah selain Bitcoin, kita lagi mau analisa nih Vin, beberapa koin yang kira-kira masuk big caps. Kita lihat yuk teknikalnya seperti apa sih. Oke, baik Pak. Ya. Nah sekarang kita lihat nih BTC bottomnya di berapa? Ayo Vin, coba buka Oke Pak. chartnya. Baik. Nah ini saya udah buka BTC USD. Coba ukur pakai Fibonacci deh. Bottomnya di berapa? Oke. Fibonacci XAY ya Pak ya. XAY. Baik. Nah 1618-nya berada di harga 49752 Pak. Kebetulan itu pas sama support klasik ya. Yap. Terus coba kamu nyalain EMA 90-nya deh. EMA 90. Ini yang warna kuning Pak. Itu warna kuning EMA 90 ya? Betul. Pas banget sama Fibonya ya. Berarti mungkin tanggal 22 bisa mendekati area itu sih. Berarti di area sekitar sini ya Pak ya? Ya, sekitar situ untuk area supportnya. Nah, sekarang coba kita analisa beberapa koin lainnya deh, Vin. Yang Oke. kira-kira terkenal apa ya? Oke, saya coba buka ETH, Ethereum USD. ETH kira-kira gimana ya? Kalau secara tren masih bullish ya, Vin? Betul, sebenarnya chartnya tidak berbeda jauh dengan Bitcoin ya Pak ya. Karena dia masih berada di bullish trendnya, dia masih berada di atas moving average, dan sekarang dia lagi koreksi minornya. Nah, kalau kita lihat di support kuatnya, ini ada di sekitar sini ada resisten yang menjadi support kuat, dan dia berhasil dipantulkan, terjadi rejection yang cukup kuat Pak. Terjadi rejection. Betul. Nah, berarti itu bisa ambil di situ atau kita nunggu lagi nih karena posisinya kan opennya masih lower high. Kalau open dari candle kemarin ya, Betul. itu kan masih lower high. Mungkin kita, ini kan sekarang terjadinya inside bar Pak, atau kita bisa sebut harami. Betul. Nah, kita bisa menunggu validasinya ketika dia break di mother candle di atas ini. Memang sedikit harganya lebih tinggi dari ini, tapi itu kita percaya itu akan lebih aman dibandingkan apabila kita membeli di harga sekarang ini. Gitu Pak. Upside-nya berapa tuh? Upside-nya, Tarik aja Fibonacci coba. 1618-nya di mana? oke Pak. Nah, sekarang dia udah menyentuh 1618. Oke. Mungkin target selanjutnya Fibonacci rasio 2.24 yaitu di harga 2977 Pak. Nah, jadi kalau misalnya trennya bullish seperti ini, Anda bisa tetap nyarinya outlook-nya buy ya, tapi tetap cari area support untuk mencari buy on weakness. Kalau tadi memang buy on break mother candle itu adalah teknik untuk buy, tapi bukan berarti buy on break resisten ya. Mother candle itu memang gerbang kita untuk entry saat terjadinya inside bar. Kalau selama trennya masih bullish, kita bisa cari buy on weakness di area support sebenarnya. Tapi kalau ada pola seperti inside bar ini ya kita mau nggak mau buy-nya di atas mother candle-nya untuk mencari setelah entry itu langsung rally gitu. Betul Pak. Gitu ya. Ya. Coba yang lain kita analisa apa nih enaknya? Mau apa tuh Pak? BNB. Oke. BNB terkenal juga nih. Ini lagi hype nih Pak, karena dia
akhir-akhir ini sedang ada coin burn. Coin burn, mantap. Berarti harusnya naik terus dong. Sama ya, kira-kira lagi bullish juga nih. Iya, tapi dia udah terlalu jauh dari money marketnya, dari moving average 90-nya. Oke, coba pasang MA21-nya kalau gitu. MA21. Nah, kebetulan dia terjadi rejection di MA21 Pak Anton. Dan ekornya cukup panjang ya, bisa kita lihat di sini. Coba analisa kamu gimana? Tapi kalau kita menggunakan Fibonacci dari swing yang terakhir, area 0,618-nya itu masih berada pada 383,676 Pak. Dan di situ kita lihat ada resisten yang berubah menjadi support. Ya. Nah, kita percaya di situ akan terjadi pemantulan harga di sekitar 383. Berarti tetap nunggu di sana ya. Betul. Jadi apabila teman-teman konservatif dan ingin bermain aman, teman-teman bisa antri di harga sekian gitu. Nah, tapi kan ini udah kayak membentuk candle hijau nih. Apa bisa langsung kita hajar kanan istilahnya? Nah, mungkin kita bisa kecilkan di time frame yang kecil kalau kita mau kejar harga ya Pak ya. Jadi nah, kita bisa lihat di H4 ini terjadi sudah break trend line, bearish trend line-nya. Dan di hari kemarin dia udah berhasil retest, Pak. Nah, jadi kalau dia bisa berhasil break di atas harga 540, kita percaya dia akan melanjutkan penguatannya gitu, Pak. Nah, mungkin strategi teman-teman bisa melakukan beli 20% atau sebagian dari portofolio teman-teman dan sisanya bisa menunggu lagi di area 0,618 Fibonacci, Pak. Ya. Gitu. Berarti dibagi-bagi ya. Cara masuknya adalah dibagi-bagi. Kalau kita ngelihat trennya memang sudah bullish, terus ada gerakan kuat, kita bisa breakdown ke time frame yang lebih kecil. Seperti yang Kevin lakukan tadi, di breakdown ke time frame 4H atau hourly, atau bisa nanti turun juga ke M15 untuk mencari entry-entry yang memungkinkan ya. Tapi ya tetap Anda harus bagi money manajemennya dengan sesuai risk profile Anda ya. Coba kita analisa yang lain. Pakai 4H aja kayaknya oke sih. 4H aja baik, Pak. XRP cukup oke. USD oke, baik, Pak. Nah, ini koreksinya cukup dalam, di mana base yang sebelumnya sudah tertembus dan dia tertahan di MA90-nya, Pak Anton. Tapi kayaknya mau retest ya, karena dia sudah bikin swing high dan coba lihat stokastiknya itu bikin bearish divergent nggak itu posisinya? Betul. Apa bukan ya? Kalau kita hubungkan dari swing yang ini dan swing yang ini, betul Pak, terjadi adanya hidden bearish divergence, Pak Anton. Jadi ketika terjadi hidden bearish divergence, kita percaya harganya akan koreksi dulu ya. Koreksi ke bawah. Koreksi dulu. Jadi XRP ini kalau beli di harga sekarang itu cukup berbahaya. Betul, Pak. Volumenya juga semakin turun, tapi saya rasa volume dengan divergennya selaras nih. Betul. Jadi ya memang masih akan turun lebih dalam. Betul. Tunggu. Jadi divergence itu untuk melihat apakah kekuatan harganya masih akan running atau tidak. Divergence itu ada divergent bullish, ada divergent bearish. Anda bisa mempelajari nanti di e-learningnya Club itu ada dibahas juga ya. Sekarang satu lagi coba, apa kira-kira yang oke menurut kamu? Nah, ini ada dari Blue Chip, ada satu lagi yang menurut saya bagus. Ini juga masuk ke watchlist pribadi saya. Oke, link ya. Nah, di sini ada yang namanya link USD. Kenapa saya bilang bagus? Karena di daily chartnya, Pak, dia sudah break dari resisten kuatnya, yaitu di harga 37,35. Oh, sudah break. Iya, dia sudah break. Itu ada ekor panjang. Nah, dia retest. Kebetulan retestnya itu cukup dalam ya. Jadi kalau apabila teman-teman sudah terlanjur beli di breakout, ini dia turunnya bisa sekitar 35% Pak Anton. Jadi emang di kripto ini pergerakannya cukup liar, Pak. Iya, cukup liar. Jadi kalau teman-teman nggak sanggup floating loss bisa sampai puluhan persen seperti ini, ya, itu jangan. Mungkin bisa dihindari yang bentuknya seperti ini, Pak. Nah,
naiknya bisa sampai seberapa sih si Link USD ini? Dia bisa, kalau kita menggunakan Fibonacci eksternal, angka 1618 itu berada pada 47,84 Anton. Dan itu target masih ada peluang upside ya berarti? Yep. Dan target keduanya berada pada 58. Betul. Karena ini merupakan all time high, jadi kita hanya bisa menggunakan Fibonacci. Jadi kita tidak bisa menggunakan classic resistance atau maupun moving average, Pak Anton. Nah, tapi kira-kira karena ada rejection yang itu, Betul. itu kan sudah reject area supportnya, bisa Betul. langsung masuk nggak? Coba time frame kecilnya gimana kira-kira? Oke, kita buka ke mungkin 1 jam atau 4 jam. Boleh Pak? 1 jam coba. 1 jam. Ya. 1 jamnya masih kelihatan ada peluang koreksi ya? 1 jamnya mungkin teman-teman bisa menggunakan momentum di swing kecilnya dan bisa menunggu di area unfilled order, Pak Anton, di sekitar sini. Ya. Oke, ada unfilled order di situ ya? Betul, betul. Berarti itu cara breakdown kalau chartnya memang sudah break area resisten, tapi belum ada pergerakan yang kayak confirm gitu. Kalau kayak tadi sebelumnya kan udah confirm membentuknya trennya bullish dan sudah terbentuk kepala cangkul. Tapi kalau yang Link ini baru saja break area resisten, kemudian masih nggak jelas tuh movementnya, berarti kita turun time frame yang benar-benar kecil, boleh cari area unfilled order tadi. Itu bisa Anda belajar di e-learning Eclipse Platinum. Terus juga boleh menggunakan area Fibonacci untuk mencari area support-support yang cukup kuat untuk entry. Dan tetap gunakan money management ya, karena tadi Anda lihat sendiri turunnya bisa dibanding 35% dalam cuma sehari ya? Betul. Cuma sehari. 1 hari. Ya, betul Pak. Hanya 1 hari saja dia turunnya bisa sampai 30%. Ya, itu bahayanya. Ada lagi yang mau dibahas? Mungkin ini sudah 5 Sudah 5 ya? yang- Sudah 5 koin yang paling terkenal ya? yang berpotensi menurut kita. Blue chip lah istilahnya. Yap, ini blue chip saja turunnya bisa sampai 35% begitu. Iya, iya. Apalagi koin yang lebih kecil lagi. Kalau di saham udah pusing kepala. Sekian cara kaya dari Kripto episode 2. Pastikan Anda sudah subscribe channel Astronaci dan ikuti terus video-video selanjutnya di channel Astronaci.